yang penuh ucapan syukur kami datang di hadapan hadirat-Mu. Berterima kasih kami untuk semua kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kami. Menyadari bahwa kalau kami ada bukan karena kuat kami, tapi karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Benar-benar kami bergantung pada kemurahan Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan kami berjalan dan bergerak. Dan sukacita kami melimpah karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Tidak ada Allah di dunia ini yang berjalan dengan umatnya seperti Allah kami berjalan dengan umatnya. Dan kami bersyukur untuk hal seperti itu. Pagi ini kami akan sharing kebenaran firman-Mu. Bicaralah Tuhan. Firman yang mengubahkan itu. Firman yang menguatkan itu. Firman yang tidak pernah gagal itu biar ada bersama-sama dengan kami. Kami akan belajar bagaimana ketetapan-ketetapan-Mu dalam hidup kami. Apa yang Kau kehendaki supaya kami berjalan di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Tolong kami untuk bertumbuh dalam firman-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Salam saudara-saudara. Ada sukacita yang besar dalam hidup kita karena Tuhan beserta dengan kita no matter what gitu. Tidak peduli bagaimanapun. Saya tahu dalam pandemi ini sudah berapa ya? Berapa lama? 2 tahunan ya. Dalam 2 tahun ini ada banyak yang berubah. Cara kita beribadah, banyak gedung-gedung yang tidak terpakai lagi. Yang dulu orang berlomba-lomba untuk membangun gedung sekarang sudah tidak terpakai. Banyak yang terlantar gitu, dan mengubah sistem kita dalam berinteraksi, mengubah cara kita dalam beribadah, segala-galanya berubah. Nah, saya tertarik, saya tahu bahwa saudara bukan orang yang tidak mengerti, apalagi kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk beradaptasi dengan situasi, diberi kemampuan khusus oleh Tuhan. Semua orang punya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam hidup ini. Menghadapi situasi yang ekstrim, menghadapi situasi yang tidak lazim. Ya, seperti contoh seorang ibu-ibu ketika mobilnya mogok, yang biasanya ya istilahnya kalau orang Jawa lembeng gitu, lemah lembut. Ayo waktu mobilnya mogok di tengah rel kereta dengan anaknya ada di dalam gitu, sementara kereta melaju dengan cepat, tiba-tiba ibu ini punya kekuatan ekstra untuk dengan seorang diri mendorong mobil itu sampai melewati rel, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bisa dia lakukan gitu. Nah, artinya dalam diri kita ada sesuatu yang Tuhan taruh gitu. Saya nggak tahu apa itu senjata rahasia atau bukan yang keluar pada waktu-waktu tertentu. Saya harap seperti itu gitu saudara-saudara. Tapi pada dasarnya begini, dalam menghadapi ketidaklaziman, hal-hal yang not common, yang bukan hal sehari-hari itu, kita punya kapasitas untuk beradaptasi. Dan firman Tuhan juga mengajar kepada kita bagaimana kita bereaksi dalam menghadapi ketidaklaziman. Dan itulah judul khotbah saya pada hari ini. Menghadapi ketidaklaziman, hal yang not common gitu saudara-saudara. Dan saya suka lagunya karena kan temanya hampir sama dengan, ya samalah. Karena saya ambil di Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Atau kita baca bagusnya di Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai 19, menghadapi ketidaklaziman. Saya tidak akan kasih metode yang panjang, tapi sesuai dengan apa yang kita baca dan firman Tuhan, kita akan lihat ayat 17 berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Seterusnya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, bukit-bukit batu. Ayat 18 ya maksud saya.
17, 18, dan 19. Beri dalam aku, dan ayat berikutnya ya itu, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, dari 3 ayat yang kita baca, ayat 17, 18 ini jelas-jelas kita bisa menengok gitu bahwa sesuatu yang dahsyat sedang terjadi dalam kehidupan Habakuk. Kalau saudara baca ayat-ayat pertamanya itu bagaimana Habakuk mulai dengan memuji kebesaran Tuhan, terus dia memperlihatkan bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi, sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan begini di ayat-ayat yang terakhir bahwa oke, sekalipun pohon ara enggak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Kelihatannya kalau kita baca itu enak saudara-saudara, tapi kalau kita mengerti bagaimana pentingnya hal-hal ini yang disebutkan itu dalam kehidupan orang-orang pada zaman itu, maka kita akan mengerti sedang terjadi sesuatu yang dahsyat gitu di tengah-tengah kehidupan Habakuk. Pohon anggur sesuatu hal yang penting. Pohon zaitun juga penting buat mereka. Ladang-ladang tidak menghasilkan gandum, tidak ada makanan. Bahkan ternak pun terhalau dari kurungan, tidak ada. Artinya situasi ini sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang not common sedang terjadi. Sama seperti kita. Tapi Habakuk mengambil satu sikap. Karena hidup ini memang pilihan saudara-saudara. Kita bisa memilih untuk tetap bersuka cita atau kita tenggelam dalam keterpurukan, kesedihan. Kita harus memilih, dan Habakuk memilih, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, gitu. Nah, bagaimana kita bersikap? Tuhan dalam Tuhan di tengah ketidakwajaran yang ketidaklaziman yang terjadi. Nah, hal pertama yang saya lihat untuk kita lakukan gitu, hal yang bagus yang kita bisa pelajari dari Habakuk ini dalam menghadapi ketidakwajaran dalam hidup ini, ketidaklaziman dalam hidup ini adalah tetap berpegang teguh kepada pencipta kita, raja di atas segala raja. Tetap mempercayai bahwa dia adalah Tuhan. Karena Tuhan, tetap Tuhan, tidak peduli situasi di dunia ini berubah. Situasi di dunia ini berubah, itu tidak mengubah fakta bahwa Tuhan itu tetap Tuhan. Pandemi ini tidak membuat Tuhan menjadi malaikat, saudara-saudara. Pandemi ini tidak membuat Tuhan itu menjadi lebih rendah dari posisinya sekarang. Dia tetap Tuhan. Itulah sebabnya kita tetap harus berpegang teguh kepada Dia. Karena cuma Dia atau Tuhan Yesus yang bisa mengajar kita bagaimana untuk menyikapi hidup ini. Habakuk berkata begini, dia mengajar kakiku, tadi ayatnya, dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kenapa bukan kaki kambing atau kaki ayam, bukan kaki yang lain, kaki rusa. Nah, kalau kita selidiki bagaimana kaki rusa adalah kaki yang lincah, mampu meloncati rintangan-rintangan jauh. Kalau dia berlari satu kali lompat itu beberapa meter lompatannya itu, saudara-saudara. Dan rusa-rusa yang baik, rusa-rusa pilihan itu kambing-kambing pilihan, dia bisa mendaki bukit-bukit batu. Dia mengajar, ia membuat aku berjejak di bukit-bukit batu. Nah, saudara kalau lihat kayak Geography Channel itu, saudara-saudara, ada bagaimana kambing-kambing gunung itu mendaki bukit-bukit batu dengan tonjolan-tonjolan batu yang kecil, kecuraman sampai 80 derajat, tapi dia bisa menaiki bukit-bukit itu dengan keahlian yang khusus gitu, saudara-saudara, kambing-kambing gunung. Nah, Habakuk sedang bicara seperti itu. Siapa yang ajar? Dia mengumpamakan dirinya seperti itu. Tuhan mengajar dia untuk mendaki kesulitan, bahkan sesuatu yang dianggap orang mustahil, kambing-kambing gunung ini mampu mendaki dengan santainya, saudara-saudara. Coba kalau saudara itu lihat di YouTube deh, bagaimana kambing gunung mendaki, sesuatu yang ngeri sekali kalau dia jatuh bagaimana, tapi enggak santai. Bahkan anak-anaknya dari kecil diajar bagaimana mendaki bukit-bukit yang terjal itu. Tergelincir sedikit aja nyawa taruhannya. Nah, Habakuk mengumpamakan dirinya seperti itu. Kepercayaannya kepada Tuhan tetap teguh karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengajar dia untuk mendaki bukit-bukit batu. Hanya Tuhan yang bisa buat itu dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi ketidakwajaran hidup ini, ketidaklasiman yang terjadi, dunia sedang bergoncang, semua tatanan hidup berubah. Saya praktis berapa bulan ini tinggal di atas gunung dan tidak bertemu siapapun kecuali orang-orang kampung, saudara-saudara.
Kehidupan saya berubah, sampai kemarin mau datang kemari aja hampir lupa bawa sepatu karena setiap hari perginya pakai sendal gitu. Saya hampir khotbah telanjang kaki di hadapan saudara karena saya nggak bawa sepatu. Saya nggak pikir pakai sepatu. Berbulan-bulan tidak pakai sepatu karena di sana lumpur, mau pakai sepatu gimana, mau keren gimana. Ketemunya mbok-mbok, penginjilannya di kandang-kandang kambing, naik ke gunung, ke hutan-hutan, ketemu orang, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Seperti itu saudara-saudara. Bertemu dengan pertapa-pertapa, orang-orang yang jarang keluar hutan, gitu saudara-saudara. Jadi hidup memang berubah. Semuanya berubah. Dan kadang-kadang sampai saya bingung bagaimana berbicara di hadapan saudara karena berbulan-bulan saya sudah tidak mengajar saudara-saudara. Bagaimana saya bisa berbicara nanti? Apakah saya masih bisa berbicara? Banyak yang berubah. Tapi satu hal yang tidak berubah, Dia tetap Tuhan. Itulah sebabnya dalam menyikapi ketidakwajaran ini, mari kita bersama-sama tetap berpegang teguh pada satu prinsip. Tuhan tetap Tuhan. Jangan berubah saudara-saudara. Dia tidak berubah sekalipun kondisi dunia ini berubah. Karena Dia di tengah beratnya tekanan yang kita hadapi, kita harus tetap meyakini bahwa Dia adalah Tuhan. Jangan pernah ragu bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang menolong saudara pada masa-masa yang lampau. Dia tetap menolong saudara pada masa-masa yang sekarang dan masa-masa yang akan datang. Saya sendiri mengalami bagaimana kemurahan Tuhan. Sebelum ini saya bolak-balik ketemu orang, belum divaksin waktu itu saudara-saudara. Dan saudara tahu saya ya komorbid gitu, saya punya darah tinggi, saya punya, maksudnya saya menderita gitu, bukan kepunyaan saya nggak mau ngaku itu kepunyaan. Saya sempat mengalami darah tinggi dan saya punya gula darah yang sangat tinggi dan dokter-dokter di Surabaya memperingatkan saya. Tapi puji Tuhan sejak pandemi mulai sampai hari ini bahkan flu pun saya enggak saudara-saudara. Flu saja, batuk aja enggak saudara-saudara. Dalam cuaca ekstrim di gunung yang setiap hari kalau subuh 13 derajat di Wonosalam itu gitu. Berubah, saya enggak pernah mandi air panas. Tuhan jaga dengan kemurahan Tuhan. Orang seperti saya Tuhan jaga, apalagi orang-orang sehat seperti saudara yang punya, ya kita sama-sama anak Tuhan. Tuhan jaga. Kalau saya bisa, kenapa saudara nggak bisa? Makanya kita tetap berpegang teguh dalam menghadapi ketidakwajaran ini. Tetaplah percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan keyakinan saudara. Jangan pernah tinggalkan ibadah saudara. Jangan pernah tinggalkan hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Karena sekarang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Kalau cuma gedung, kalau cuma tempat, kalau cuma sarana, semuanya akan ditinggalkan. Ini salah satu contoh. Kita sudah tidak beribadah di gereja begitu lama. Bahkan ada orang yang sudah lupa bagaimana bentuk gerejanya. Gitu saudara-saudara. Di tempat saya ditanya, ada orang saya ketemu 20 tahun nggak pergi gereja karena tinggal di komunitas muslim di atas sana. Satu-satunya orang Kristen yang kami temui. Sudah usia 90 tahun. Tapi dia tetap setia berpegang teguh bahwa Tuhan adalah Tuhan dan tidak ada yang bisa menggantikan Dia. Sukacitanya penuh sekalipun tinggal di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan itu menolong dia untuk menjadi berkat di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan menyelamatkan kita di tengah-tengah ketidakwajaran. Saudara lihat, di tengah-tengah ketidaklaziman Tuhan selalu turun tangan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Waktu Israel menghadapi ketidaklaziman, hal yang tidak umum, mereka diserang, mereka diperbudak, Tuhan turun tangan. Waktu mereka harus berjalan di tengah laut, mereka harus menghadapi jalan buntu dan tidak ada, mereka diserbu dari belakang, di depan ada laut. Mereka menghadapi hal yang tidak wajar. Bagaimana mungkin bisa melepaskan itu? Dalam ketidakwajaran, tangan Tuhan terlihat lebih dahsyat dari hari-hari sebelumnya. Jadi saudara-saudara, dalam ketidaklaziman dan ketidakwajaran hidup ini saat yang tepat untuk saudara melihat tangan Tuhan itu lebih dahsyat bekerja dalam kehidupan saudara dibanding hari-hari sebelumnya. Hari-hari ini Tuhan izinkan ketidaklaziman, ketidakwajaran terjadi dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa tangannya itu dahsyat bekerja dalam hidup saudara. Ini kesempatan saudara. Kalau saudara mengeluh, saya belum pernah lihat mujizat seumur hidup saya. Ini waktu yang tepat untuk saudara melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Ada begitu banyak cerita mujizat yang saya dengar. Sekalipun saya tinggal di gunung berbulan-bulan ini saudara-saudara. Begitu banyak hal dahsyat yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal-hal yang tidak pernah terpikirkan di kepala kami. Tuhan buat waktu kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Jadi adalah bagus, itu hal pertama. Adalah hal yang bagus untuk kita bisa tetap menetapkan hati kita untuk percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara-saudara,
Dan yang ketiga, yang kedua adalah kita harus memberanikan diri kita dengan kepala yang tegak menghadapi apapun yang Tuhan izinkan kita terjadi. Jangan mundur saudara-saudara. Karena di 1 Korintus itu pasal 15 dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Tuhan itu setia dan Dia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi apapun yang terjadi ini tidak pernah melebihi batas kekuatan kita. Tidak ada yang melebihi batas kekuatan kita. Jangan terlalu lebay saudara-saudara menganggap bahwa wah langit akan runtuh. Kamu sih gak ngerti, pencobaan saya itu lebih berat dari kamu. Enggak, salah itu. Enggak ada pencobaan yang terlalu berat kalau kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri janji bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hanya pencobaan biasa. Yang tidak, catat ini, tidak melebihi kekuatanmu. Tidak pernah Tuhan kasih kita sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Dia bukan Allah yang jahat saudara-saudara. Bahkan orang-orang di luar pun berkata begini. Kalau iklan-iklan obat di radio, karena kami cuma bisa dengar radio kadang di atas sana. Tidak pernahlah Allah memberikan penyakit tanpa memberikan penawarnya. Kaget saya dengarnya. Bahkan orang-orang seperti itu mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Apalagi kita yang mengalami kemurahan Tuhan. Yang Tuhan yang sudah berjanji, ada begitu banyak janji Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji dalam Korintus, saudara cari 1 Korintus 15. Aku berjanji bahwa pencobaan yang kamu alami, pandemi corona ini bukan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Jangan takut, mungkin tatanan dunia bergoncang. Itu wajar, karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Semuanya akan pergi, semuanya cuma pinjaman. Apapun yang kita punya, apapun yang kita pegang, apapun yang kita miliki, haruslah kita sadari bahwa itu cuma pinjaman. Satu hari sang empunya barang itu akan mengambilnya dari kita. Tidak ada yang kekal, cuma satu yang kekal. Tuhan, Dialah Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Karena itu waktu sesuatu yang tidak wajar datang dalam kehidupan saudara, sesuatu yang tidak umum terjadi dalam kehidupan saudara, jangan tundukkan kepalamu. Berjalan bersama Tuhan, maju. Jangan tinggal dalam ketakutan, tetap bergerak dalam keberanian bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu-waktu seperti ini jangan kita shut down semangat kita untuk menginjili orang. Pada saat-saat seperti ini jangan berpikir bahwa kita karena kita dilarang kita nggak boleh bikin ini. Kita punya sesuatu yang diberikan Tuhan di dalam otak kita, inovasi namanya. Bagaimana kita menginjili orang, bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Berdiri dengan tegak, ini kesempatan buat kita. Kesempatan untuk memenangkan jiwa. Dan kalau kita tidak melihat kesempatan ini, maka sangat menyedihkan dalam kehidupan kita. Kita tidak belajar bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kami mengalami penuaian yang besar. Saya tahu ini online, akan disebarkan di YouTube. Adalah tidak etis kalau saya sebutkan, gitu saudara-saudara. Tapi kami mengalami penuaian yang saya cuma bisa bilang bahwa kami mengalami penuaian besar. Orang-orang mencari Tuhan, mencari jawaban. Karena di tempat mereka tidak menemukan jawaban bagaimana menghadapi perubahan dunia yang tidak wajar ini. Tapi Tuhan mengajar kita dengan cara yang simple. Bahwa tidak ada sesuatu yang lebih kuat dari kita. Itulah yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan itu yang membuat kita berbeda. Orang-orang yang melihat hidup kita mulai bertanya, apa yang membuat hidup kalian berbeda? Kenapa dalam tekanan seperti ini kalian tetap bersuka cita? Tidak ada makanan tetap bersuka cita. Tidak punya apa-apa tetap bersuka cita. Jalan kaki, naik gunung, turun gunung, tetap bersuka cita. Dalam kelelahan yang luar biasa tetap bersuka cita. Orang mulai bertanya, apa yang membuat senyum itu melekat di mulut kalian senantiasa? Beberapa anak menjawab dengan simpel, karena saya punya Tuhan. Sederhana kan? Saudara sering dengar itu. Tapi waktu orang yang bertanya itu dengar dengan kuasa Tuhan, efeknya luar biasa. Menggoncangkan hati mereka berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai mereka harus datang ke tempat kami untuk bertanya, Tuhan yang mana yang bisa bikin seperti itu? Kami sudah ikut Tuhan lama.
Tapi Tuhan seperti yang kami ikuti tidak pernah membuat kami tersenyum. Masa-masa ini masa-masa yang susah. Berani hadapi tantangan. Yang ketiga, yang saya mau bilang, belajarlah dari kejadian ini seperti Habakuk, belajar. Dan seperti Ayub juga, aku akan bersuka cita, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia belajar, dia tahu bahwa pada akhirnya Allah akan menyelamatkan dia. Bahkan Ayub berkata seperti ini, saudara-saudara. Ayub dalam akhir-akhir kitabnya ditulis begini, Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Ayub pasalnya yang ke-23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayub berkata begini, kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini kesempatan untuk kita mengambil intisari dari pengajaran Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Orang yang dekat dengan Tuhan akan cepat menangkap maksud Tuhan. Apa yang harus saya bikin dari kejadian ini? Apa pembelajaran? Saya begitu banyak terima pelajaran dari Tuhan. Saudara, saya yakin menerima pelajaran. Kalau saudara merenungkan semua kebaikan Tuhan, saudara akan melihat pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Bahkan Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas kalau dia menguji aku. Artinya begini, semua yang terjadi ini cuma untuk memproses kita supaya nanti kita bukan jadi perak atau emas 16 karat atau emas 18 karat, tapi emas murni yang keluar dari dapurnya Allah sendiri. Kita akan menjadi emas yang teruji, emas yang baik saudara-saudara, sehingga waktu kita masuk kembali ke rumah Bapa, dikatakan begini, masuklah ke dalam perjamuan, hai anakku yang setia dan taat. Nah saudara-saudara, jadi 3 hal itu saudara-saudara yang harus kita buat. Kita harus tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Kita harus berani menghadapi ini karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Dan yang ketiga, temukan pelajaran di dalamnya. Apa yang kita bisa buat di dalam Tuhan. Karena bahkan Daud dalam Mazmurnya berkata begini, seperti aku dungu dan tidak mengerti. Itu di Mazmur pasalnya yang ke-73 kalau tidak salah. Sebentar saya lihat. Mazmur pasalnya yang Mazmur pasal 73 ayat 22. Mazmur pasalnya yang ke-73 ayat 22, atau kita mulai dari ayat 21. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Artinya sesuatu yang sedang tidak enak terjadi dalam kehidupannya, sesuatu yang berat terjadi. Dia bilang, aku dungu dan tidak mengerti tentang hidup ini. Seperti hewan aku di dekatmu. Bayangkan dia samakan dirinya seperti hewan di dekatmu. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Mungkin kondisi kita seperti hewan. Kita dungu dan tidak mengerti. Tapi satu hal yang kita percaya begini, bahwa Tuhan tetap Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Mungkin orang bilang kita dungu, kita seperti anjing, seperti hewan mendekat kepada Tuhan. Tetapi Daud bilang, sekalipun anggapan orang seperti itu, seperti hewan, aku dungu dan tidak mengerti. Ayat 23 dia katakan begini, tetapi aku tetap di dekatmu. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia merasakan bahwa waktu dia di dekat dengan Tuhan, engkau memegang tangan kananku. Tuhan pegang tangannya. Jadi dalam masa-masa ini memang secara fisik kita tidak merasakan bagaimana Tuhan gandeng kita lewati ini. Tapi untuk saudara yang duduk di ruangan ini, semua kita, untuk saya, pemain musik, siapapun yang duduk di ruangan ini, tidakkah saudara sadari bahwa kalau kita bisa duduk hari ini, Tuhan sedang pegang tangan kita tuntun ke tempat ini. Kita harus mengerti itu bahwa kalau bukan Tuhan, kita tidak duduk di sini hari ini. Menikmati pagi yang indah ini. Melihat muka saya yang ganteng, saudara tidak bisa lihat. Kalau bukan Tuhan, gitu. Ya, karena nggak ada yang puji ya, saya puji diri sendiri saudara.
sudah 55 ya. Segala sesuatu yang lewat itu ya sudah lewat gitu saudara-saudara. Tapi pandemi ini Tuhan bawa saya juga berubah. Berubah dalam hal mengajar, berubah dalam hal menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bawa saya ke satu tempat di mana tempat itu dihuni oleh abdi-abdi dalam, keturunan abdi dalam dari kerajaan Mojopahit, mayoritas Hindu dan Muslim, dengan kehidupan kejawen yang kuat, mistik yang kuat. Semua peraturan didasarkan dari buku primbon. Hari ini keluar harus belok kiri, kalau kerja nggak boleh belok kanan. Ya, harus kiri dan kiri, ya benar, kelihatannya lucu tapi benar. Penjual sayur pada hari Jumat Legi tidak akan datang, kita harus mengerti itu karena ada larangan untuk datang naik ke atas. Sekalipun dia cuma bawa tempe dan cabai, tapi kami jadinya tidak makan tempe dan cabai pada hari Jumat karena Jumat Legi. Kadang-kadang saya pengen hajar yang buat peraturan seperti itu, tapi semuanya diatur. Pemilihan kepala desa harus menunggu cahaya dari langit warna biru untuk singgah di rumah kepala desa, dan itulah kepala desa yang terpilih pada hari berikutnya. Kampung di mana kami tinggal diserahkan pada satu kuasa untuk menjaga kampung itu. Tahunan ada orang gantung diri sebagai tumbal. Dan baru-baru sudah terjadi. Sesuatu yang menjadi tantangan bagaimana kami merubah. Tapi waktu Tuhan kirim ke situ, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ada beberapa pandangan yang berubah. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang diatur oleh alam semesta ini. Dia yang mengatur alam semesta ini. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk menunjukkan bahwa Dia adalah penguasa dan bukan apa yang terjadi di dunia ini. Kita harus tunjukkan bahwa Tuhan kita yang mengatur semuanya. Itulah sebabnya kita menyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Jadi bukan masa ini yang atur kita, tapi Tuhan kita yang atur masa ini. Itu yang harus kita mengerti dan tunjukkan kepada orang. Itulah sebabnya menghadapi ketidakwajaran ini, menghadapi ketidaklasiman. Satu, ingat Dia Tuhan dan tidak berubah. Yang kedua, berdiri dengan kepala tegak, hadapi tantangan ini. Tunjukkan bahwa Dia tetap Tuhan dan temukan pelajaran di dalamnya. Apa yang Tuhan mau saudara belajar? Bahwa Dia tetap Tuhan dan Dia tidak berubah sampai hari ini. Sederhana sebenarnya saudara. Saudara bisa belajar sendiri. Saya cuma diizinkan untuk bicara di hadapan saudara mengenai hal ini. Tapi satu hal yang saya tahu, firman Tuhan penuh dengan kuasa. Dan Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan apa yang saudara terima hari ini, saya berdoa. Semoga ini tertanam di benih di dalam lubuk hati saudara. Bertumbuh besar seperti pohon beringin, berbuah banyak demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdiri dan kita berdoa. Seperti Ayub berkata bahwa ketika Engkau menguji aku akan keluar seperti emas. Tolong Tuhan, kami mengerti bahwa kami ada dalam dapur pengujian. Kami sedang dimasak dalam dapurnya Tuhan. Sesuatu yang tidak enak sedang terjadi dalam kehidupan kami. Sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu ending-endingnya kami akan keluar seperti emas murni. Kami akan beritakan nama Tuhan, bahwa Tuhan tetap Tuhan. Kami akan beritakan nama Yesus, Juru Selamat dunia ini, melalui kejadian-kejadian seperti ini. Tolong kami untuk bertumbuh besar, bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Jagai kami tahu bahwa kami tidak akan bisa buat ini kalau Tuhan tidak berserta dengan kami. Karena itu pegang kami semua. Jemaat-Mu yang Tuhan izinkan hadir di tempat ini, kami tahu bahwa perlindungan Tuhan berlaku atas mereka. Dan kami tahu Tuhan bahwa pada kedepannya juga Tuhan akan menjagai kami. Terus menjagai kami, karena itulah janji Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami bersandar kepada Tuhan, ketika kami berpegang teguh pada Tuhan, maka Tuhan akan menjagai kami dengan kasih karunia. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kekuatan ekstra akan Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa Tuhan, supaya kami menjadi umat yang menyaksikan nama-Mu di tengah-tengah ketidakwajaran ini, di tengah-tengah ketidaklaziman ini. Tapi kami tetap berdoa juga buat bangsa dan negara kami, buat dunia yang sedang dilanda oleh pandemi ini. Mari Tuhan, sembuhkan orang-orang yang sakit. Mari Tuhan, kuatkan orang-orang yang sedang lemah pada hari-hari terakhir ini.
Mari Tuhan ingatkan bahwa Engkau tidak berubah, bahwa Engkau adalah Allah yang penyembuh, Engkau Allah yang menguatkan. Kami berdoa supaya jamahan Tuhan melanda dunia ini, melanda kota di mana kami tinggal, melanda negara di mana kami tinggal. Biar pengenalan akan Allah itu terus disebarkan oleh umat-umat-Mu yang berdiri tegak karena mereka mengerti bahwa Tuhan tetap Tuhan dan Tuhan tidak berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada. Shalom. Atas nama GP Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Krisman. Tuhan Yesus memberkati Pak. Langsung saya kepada pengumuman, bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram gereja. Dan ibadah online dapat diakses nanti siang sekitar pukul 2 dan linknya akan diinformasikan juga melalui grup Telegram gereja. Dan mari kita senantiasa membangun misbah doa setiap jam 8 malam. Ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam kembali diadakan Rabu jam 7 malam. Dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan kuota juga dibatasi, nanti juga diinfokan melalui grup Telegram oleh Bapak Gembala. Dan mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan kemurahan-Mu, keuangan yang masih Kau percayakan pada setiap kami. Ajar kami memberi dengan hati yang penuh sukacita, agar semuanya boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan, kesehatan masih mau percayakan pada setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan boleh berhimpun di tempat ini, memuji, menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman pagi ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, benih-benih firman-Mu yang Kau tabur di hati setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk menaruh kepercayaan hidup kami di dalam tangan-Mu, agar kami punya iman yang kokoh di sana. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kepada hati setiap kami ketaatan dan kesetiaan. Engkau Tuhan yang menguji hati kami dan hidup kami. Makasih Bapa, Engkau Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang terlewatkan satupun ya Bapa. Yang terjadi atas kehidupan ini, segalanya seizin-Mu, seturut kehendak-Mu. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami berdoa untuk
Pak Krisman, pakai beliau lebih lagi Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, di Wonosalam daerah Pujon Tuhan. Agar hidupnya menjadi berkat di sana Tuhan, berdampak Tuhan. Membawa perubahan di sekelilingnya Tuhan. Dan nama Tuhan boleh ditinggikan dan muliakan. Kami minta kesehatan, damai sejahtera. Apa yang menjadi kebutuhan beliau Tuhan, Engkau cukupkan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Pak Hari, hati hamba, hati Bapa, biarlah senantiasa melekat di dalam hidupnya Tuhan. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan. Memimpin setiap umat-Mu di tempat ini, menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Berkati istri dan anak beliau Tuhan. Kami juga minta berkat Tuhan untuk umat-Mu GB Hope, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami minta Tuhan, hati Tuhan, hati yang taat, hati yang mau dibentuk oleh-Mu Tuhan, hati yang mau dipimpin berjalan bersama Roh-Mu Tuhan, hati yang siap diutus oleh-Mu Tuhan, menjadi saluran kebenaran Tuhan, saluran kasih untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus memberi kemampuan setiap kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sepenuhnya, sepanjang kehidupan kami dengan hati yang benar, hingga hidup kami berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, kami minta belas kasih-Mu turun atas Indonesia. Hujani bangsa ini dengan hujan pertobatan serta hujan keselamatan. Nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Bangkitkan Indonesia. Indonesia menjadi negara yang kokoh, negara yang tangguh, kuat. Indonesia disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya rencana-Mu atas Indonesia akan tergenapi. Landa hati bangsa ini dengan kasih-Mu Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan ada di dalam bangsa ini. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta seluruh jajarannya sampai yang terendah. Kami minta Tuhan, hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya. Setiap pengambilan keputusan, biarlah keputusan itu keputusan yang adil dan tepat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa kita di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.